Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akina Samantha Zahra, NPM 22034021130 dari kelas manajemen F. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar. Alasan saya mengambil judul tersebut karena topik ini sekarang sedang banyak dialami oleh para pelajar di Indonesia, bahkan di dunia. Metode penelitian yang saya ambil adalah studi kasus, sehingga hasil penelitian didapat dari jurnal-jurnal yang terdapat pada internet. Apa pengaruh daring terhadap turunnya motivasi belajar? Banyak hal yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Salah satunya adalah pembelajaran daring yang cenderung menurunkan motivasi belajar. Karena satu, lokasi guru dan siswa yang terpisah. Tidak sedikit siswa malas untuk memperhatikan dan justru cenderung menggunakan smartphone untuk game atau bermain sosial media saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, materi pembelajaran yang kebanyakan merupakan bahan bacaan. Mereka membutuhkan penjelasan langsung secara verbal dari guru mengenai beberapa materi yang bersifat kompleks. Mungkin materi hitung-hitungan dan yang butuh praktik. Ketiga, ketersediaan layanan internet. Banyak pelajar mengaku kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara online karena tidak semua wilayah mereka mendapatkan sinyal seluler. Hal ini membuat mereka kadang terlambat mendapatkan informasi pembelajaran dan mengumpulkan tugas. Akibatnya, mereka cenderung akan malas untuk belajar kembali. Yang keempat, lamanya masa pembelajaran daring. Artinya, durasi belajar yang diberikan oleh sekolah terlalu lama, tidak bisa disamakan dengan metode tatap muka. Yang ini juga dapat menyebabkan peserta didik. Yang kelima, tenaga pengajar tidak memberikan dukungan motivasi kepada pelajar. Pelajar membutuhkan motivasi, dukungan, atau reward atas apa yang telah mereka capai. Hal itu dapat mempengaruhi tingkat motivasi dalam belajar. Bahkan, fakta menyebutkan bahwa pengajar yang lebih sering memberikan motivasi lebih disukai oleh banyak siswa. Yang keenam, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Setiap pelajar memiliki keahlian dan bakat masing-masing, khususnya dalam materi pembelajaran tertentu. Hal semacam itu pun bisa melemahkan motivasinya apabila pelajar tidak menguasai salah satu mata pelajaran. Yang ketujuh, lemahnya motivasi dalam diri sendiri. Ada beberapa macam yang dapat menyebabkan lemahnya motivasi diri, antara lain poin pertama, tidak memiliki impian dan cita-cita jelas. Maksudnya, dalam konteks ini mereka akan berlaku seenaknya karena mereka berpikir tidak ada impian yang harus diperjuangkan. Yang poin kedua, tidak percaya diri dan merasa dirinya tidak pintar. Poin ketiga, idealisme bodoh yang menganggap tujuan akhir pendidikan adalah untuk mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Mungkin kita juga sering mendengar kalimat-kalimat, kenapa sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya juga kan kita akan bekerja sebagai ini, seperti itu contohnya. Yang kedelapan, faktor kemajuan teknologi. Budaya-budaya luar yang tersalip dalam fasilitas internet, program-program kurang mendidik di TV, game dan media dalam handphone, dan lain-lainnya. Itu menyebabkan aktivitas siswa sekolah sehari-hari sampai melupakan belajar. Kemudian ada metode pembelajaran selain metode belajar daring. Yang pertama, luring method. Pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini juga sangat pas untuk pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau zona hijau, terutama dengan protokol ketat dan normal. Yang kedua, home visit method. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Mungkin metode ini tepat untuk siswa PAUD atau TK karena emang materi mereka sangat dasar, sehingga pelajar tidak akan kesusahan untuk menyampaikan materi atau home visit ke beberapa siswa. Yang ketiga,
ada integrated curriculum. Pembelajaran akan lebih efektif bila merujuk pada project based, yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Yang kelima ada blended learning. Metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini sekarang banyak digunakan oleh mahasiswa. Sekian pemaparan hasil dari karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.